Lintang Adnan, soal nomor 15. Lintang Adnan sudah membaca bacaan yang berjudul Pola Tanam Tumpang Sari Untungkan Petani. Pertanyaan nomor 15. Pak Anto mempunyai tanaman jagung dan kacang tanah yang akan ditanam dengan tumpang sari. Bagaimana cara Pak Anto menanam tanaman tersebut? Apakah menanam jagung terlebih dahulu, setelah 2 bulan baru ditanam kacang tanah di sela-sela jagung, atau langsung menanam saja? Nomor 15. Aduh, yang mana jawabanmu? Yang mana? Yakin itu sudah? Soal nomor 16 sampai 19. Lintang Adnan tadi sudah membaca dan mendengarkan bacaan yang berjudul Rajin Menabung Pasti Beruntung. Soal nomor 16. Pernyataan berikut yang menunjukkan tempat kejadian sesuai dengan cerita adalah Putri membeli celengan di toko kelontong, atau menabung hanya dapat dilakukan di rumah, atau Putri menemani ibu berbelanja di toko, atau Putri bertemu Arum di toko sepeda. Yang mana? 16, jawabanmu yang mana? Jawabanmu yang mana? Tunjuk. Jawabanmu yang mana? Tunjuk dulu. Yang mana itu? Nggak pas nunjuknya. Yang mana? Nggak ganti-ganti. Yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 17. Mengapa Putri akhirnya mau menabung? Jawaban lebih dari 1. Apakah Putri melihat gadis kecil yang mampu membeli mainan mahal dari hasil tabungannya? Atau Putri selalu mematuhi nasihat ibunya agar rajin menabung di rumah? Atau Putri mendapat bujukan teman-temannya agar rajin menabung? Atau Putri mengetahui Arum memiliki sepeda baru dari hasil menabung? Yang manakah jawabannya? Nomor 17 yang mana jawabanmu? Itu. Terus mana lagi? Mana lagi? Aduh. Bentar, yang mana? Itu sudah tadi. Terus ada lagi nggak? Aduh. Yang mana? Yang mana itu? Nggak pas tunjuknya. Yang benar tunjuknya di hurufnya dong. Sama itu. Oke. Nomor 18. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan sifat tokoh pada cerita tersebut dengan memberi tanda centang pada kolom betul atau salah. Pernyataan pertama, Butina seorang yang peduli sedangkan Putri masa bodoh. Betul atau salah? Yang mana? 18 itu pernyataan pertama. Itu. Oke. Yang kedua, soal nomor 18, Putri suka berhemat sedangkan anak kecil sangat boros. Betul atau salah? 18 pernyataan kedua. Oke. Pernyataan ketiga, Putri suka jajan sedangkan Arum suka berhemat. Betul atau salah? Pernyataan ketiga, jawabanmu apa? Putri suka jajan sedangkan Arum suka berhemat. Itu. Oke. Pernyataan keempat, anak kecil suka berhemat sedangkan Arum suka jajan. Betul atau salah? Pernyataan keempat. Oke. Nomor 18 pernyataan terakhir, Butina seorang yang bijaksana sedangkan Putri suka berhemat. Betul atau salah? Nomor 18 pernyataan terakhir. Oke. Nomor 19. Ada beberapa urutan kejadian atau peristiwa dalam bacaan tersebut. Tuliskan secara berurutan kejadian atau peristiwa pada bacaan tersebut. 19, jawabanmu apa? Yang mana? Kejadiannya di mana aja? Di situ. Oke. Untuk soal nomor 20 dan 21, Lintang Adnan tadi sudah membaca dan mendengarkan cerita yang berjudul Si Kabayan Mencari Ikan. Soal nomor 20. Berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai berdasarkan kejadian dalam cerita. Kejadian dalam cerita yang pertama, emak mencari ikan di sawah untuk memenuhi kebutuhan. Sesuai atau tidak sesuai? Yang mana jawabannya nomor 20 untuk pernyataan pertama? Itu di mana? Itu jawabanmu. 20 pernyataan kedua. Si Kabayan membantu emak dengan cara mencari ikan-ikan kecil di sawah. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Nomor 20 pernyataan kedua. Jawabannya apa? Dilihat. Yang mana? Kamu nunjuk yang mana? Itu. Oke.
Ketiga, si Kabayan membantu emak dengan mencari kayu bakar. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Nah, pernyataan yang ketiga, jawabanmu apa? Sesuai atau tidak sesuai? Dilihat dong, yang mana jawabanmu? Itu jawabanmu. Pernyataan yang keempat, si Kabayan mengambil ikan dengan sebatang bilah bambu kecil tanpa mata kail dan umpan. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Yang keempat, soal nomor 20, jawabanmu apa? Apakah sesuai atau tidak sesuai? Itu. Yang kelima dari soal nomor 20 atau pernyataan terakhir, si Kabayan dan emak mendapat banyak ikan dengan cara memancing. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Yang mana? Yang mana? Oke. Soal nomor 21, berilah tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan tempat kejadian pada cerita tersebut. Pernyataan pertama, si Kabayan bermalas-malasan di tempat tidurnya. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Oke, nomor 21, pernyataan pertama, jawabanmu apa? Apakah sesuai atau tidak sesuai? Itu jawabanmu. Oke. Pernyataan kedua, si Kabayan mencari ikan di sawah Mangkarta. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Pernyataan yang kedua, bagaimana jawabanmu? Sesuai atau tidak sesuai? Si Kabayan mencari ikan di sawah Mangkarta. Itu jawabanmu. Pernyataan yang ketiga, si Kabayan menangkap ikan di sungai dekat sawah Mangkarta. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Jawabanmu yang mana? Itu. Pernyataan yang keempat, soal nomor 21, emak menjual sebagian ikan di pasar. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Yang mana jawabanmu? Emak menjual ikannya. Itu. Pernyataan terakhir nomor 21 atau pernyataan kelima, si Kabayan bermain air di sungai. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Mana jawabanmu? Untuk pernyataan terakhir itu. Soal nomor 22, tadi Lintang Antan sudah membaca dan mendengarkan bacaan yang berjudul Getah Jarak dan Sakit Gigi. Sekarang pertanyaan nomor 22. Berikut ini beberapa tanaman toga yang memiliki manfaat. Pasangkan 5 huruf berikut dengan pernyataan yang sesuai. Manfaat yang pertama, rimpang tanaman ini bermanfaat mengobati mual pada perut. Tanaman obat apakah itu? Apakah kunyit, jahe, temulawak, jarak, jeruk nipis, lidah buaya, atau serai? Yang mana yang tepat? Nah, nomor 22 yang pertama yang mana menurutmu? Yang mana? Tunjuknya yang betul dong di tulisannya. Yang mana? Kok ganti lagi, yang mana? Itu, serai. Manfaat yang kedua, tanaman ini bermanfaat untuk penyedap masakan. Yang manakah tanaman obatnya? Yang mana? Penyedap masakannya yang mana? Serai lagi. Manfaat yang ketiga, buah ini membantu membakar lemak dalam tubuh. Yang manakah tanaman obatnya? Yang mana? Jeruk nipis. Oke. Manfaat yang keempat, getah buah ini untuk mengobati sakit gigi berlubang. Yang manakah tanaman obatnya? Yang mana jawabanmu? Aduh. Yang mana? Loh, ganti mana? Yang mana ini yang betul? Enggak ganti-ganti. Serai lagi. Obat yang terakhir, tanaman ini untuk menghilangkan ketombe di kulit kepala. Tanaman obat yang manakah itu? Jawabanmu untuk menghilangkan ketombe yang mana? Lidah buaya. Oke. Soal nomor 23 dan 24, mencermati infografis. Lintang Antan sudah mencermati dan dibacakan infografisnya. Sekarang pertanyaan nomor 23. Nyatakan jawabanmu dengan memberi tanda centang pada kolom betul atau salah jika ada seseorang yang ingin mendaftar di bimbingan belajar tersebut. Pernyataan yang pertama, orang tersebut menelpon bimbingan belajar pada nomor 082123450505. Apakah betul atau salah? Tiga, pernyataan yang pertama jawabanmu apa?
Betul atau salah? Lihat. Yang mana itu? Oke. Pernyataan yang kedua, soal nomor 23, orang tersebut datang ke tempat bimbingan belajar pada tanggal 3 Desember 2020. Betul atau salah? Soal nomor 23, pernyataan kedua, apa jawabanmu? Oke. Pernyataan yang ketiga, orang tersebut mendaftar melalui pesan singkat pada nomor 0274 123 44556. Betul atau salah? Jawabanmu apa? Untuk nomor 23, pernyataan yang ketiga, jawabanmu itu. Pernyataan yang keempat atau pernyataan terakhir untuk soal nomor 23, orang tersebut mendaftar secara online pada alamat website https://www.bimbelay.com. Apakah betul atau salah? Jawabanmu apa? Yang terakhir, pernyataan terakhir itu. Soal nomor 24, berikan respon dengan memberikan tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di sebelah kiri. Pernyataan yang pertama, Bimbel AY menyediakan guru IPA, ya atau tidak? Nomor 24, pernyataan pertama, jawabanmu apa? Apakah ya atau tidak? Itu. Oke. Soal nomor 24, pernyataan yang kedua, Bimbel AY menyelenggarakan pembelajaran untuk ulangan harian, ya atau tidak? Oke, jawabanmu itu. Oke. Pernyataan yang ketiga, saya akan mengikuti les pada hari Minggu pukul 14.30, ya atau tidak? Jawabanmu yang mana? Jawabanmu yang mana? Itu. Oke. Pernyataan yang terakhir untuk soal nomor 24, saya harus membayar 660.000 jika mengikuti les secara individu, ya atau tidak? Jawabanmu apa untuk pernyataan terakhir? Itu. Oke.